Halo teman-teman, saya Felicitas Francisca Fuel dengan NPM 5219033 akan mempresentasikan review jurnal Anorganik Fisik dengan jurnal rujukan prototipe pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi pada sistem otomatis atap stadion bola dengan tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan prototipe sistem buka tutup atap stadion secara otomatis. Pendahuluan. Stadion merupakan sarana paling penting dalam olahraga, sebagai suatu arena hiburan bagi para penggemar sepak bola. Stadion harus mampu memberikan suatu kenyamanan dan keamanan baik bagi penonton maupun pemain. Untuk memberikan kenyamanan bagi pemain dan penonton, suatu stadion perlu dilengkapi dengan atap yang dapat bergerak secara otomatis, seperti membuka dan menutup dengan sendirinya, tergantung pada kondisi cuaca. Pada saat ini, stadion sepak bola di Indonesia masih belum dilengkapi dengan atap penutup. Kalau terjadi perubahan cuaca tiba-tiba misalnya hujan, permainan tetap bisa dilanjutkan hingga waktu yang ditetapkan. Suasana lapangan yang basah dan berlumpur sangat mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan para pemain di lapangan. Sistem pengaturan pembuka dan penutup atap sepak bola secara otomatis sudah diterapkan di stadion di Eropa. Untuk sistem kontrolnya digunakan beberapa sensor seperti sensor air dan sensor cahaya untuk mengetahui keadaan cuaca yang terjadi. Kerja sensor-sensor tersebut diatur oleh suatu sistem kontroler untuk menggerakkan atap stadion bola dan memberikan penerangan dalam stadion agar pemain tetap dapat bermain dalam kondisi cuaca hujan. Apabila keadaan kembali normal atau cerah, maka atap stadion akan kembali terbuka. Perancangan sebuah prototipe sistem buka tutup stadion ini bertujuan untuk memberikan inovasi kepada perancang stadion sepak bola sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sumber energi listrik yang digunakan pada sistem pengaturan atap otomatis dapat bersumber dari cahaya matahari. Dasar teori. Yang pertama, panel surya. Panel surya adalah alat konversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Untuk memanfaatkan potensi energi, ada dua macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu energi surya fotovoltaik dan energi surya termal. Ilustrasi di atas menggambarkan junction semikonduktor tipe P dan tipe N. Peran dari PN junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron dan hole bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hole ini, maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan PN junction, maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang seperti yang diilustrasikan pada gambar. Yang kedua, aki atau baterai. Baterai merupakan alat menyimpan energi listrik melalui proses elektrokimia. Proses elektrokimia adalah di dalam baterai terjadi perubahan kimia menjadi listrik atau proses pengosongan, dan listrik menjadi kimia dengan cara regenerasi dari elektroda-elektroda pada baterai, yaitu melewatkan arus listrik dalam arah polaritas yang berlawanan pada sel. Yang ketiga, baterai regulator. Solar charge control adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Solar charge controller sudah mengatur overcharge, kelebihan pengisian dikurangi karena baterai sudah penuh, dan kelebihan voltage
dari panel surya atau solar cell. Solar Charge Controller menerapkan teknik pulse width modulation atau PWM untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Panel surya atau solar cell 12 volt umumnya memiliki tegangan output 16-21 volt. Yang keempat, motor stepper. Motor stepper merupakan motor yang mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan rotor yang diskrit, disebut step. Perancangan prototipe ini memakai motor stepper jenis variable reluctance atau VR. Motor stepper jenis ini memiliki bentuk rotor yang unik, yaitu berbentuk silinder, dan pada semua unitnya memiliki gerigi yang memiliki hubungan dengan kutub-kutub stator. Rotor pada magnet tipe ini tidak menggunakan magnet permanen. Yang berikut, LDR sensor. LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistensinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Yang berikut, RD sensor atau raindrop sensor. Sensor hujan mendeteksi air yang memiliki sirkuit pada LED sensor papan yang dicetak. Yang berikut, LED. LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode, merupakan perangkat semikonduktor yang menghasilkan cahaya ketika arus listrik melewati celah antara katoda dan anoda di dalam sistem perangkat. Kemudian, relay. Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan elektromagnetis. Kerja relay ialah dengan medan magnet yang digunakan untuk menggerakkan saklar. Ketika kumparan yang ada di dalam relay diberikan tegangan sesuai dengan tegangan kerja relay, maka akan timbul medan magnet pada kumparan karena adanya arus listrik yang mengalir pada lilitan kawat. Kumparan inilah yang akan menarik saklar dari kontak NC ke kontak NO. Jika tegangan dimatikan, maka medan magnet hilang dan saklar akan kembali menjadi NC. Yang terakhir, Arduino. Arduino merupakan pengendali micro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Ring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka. Metode penelitian. Analisis kebutuhan sistem. Kemudian dilakukan perancangan awal yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, perhitungan kebutuhan sistem, rangkaian solar panel, rangkaian sistem otomatis. Kemudian, pemilihan alat dan bahan sesuai kapasitasnya. Selanjutnya, perancangan dan pengujian sistem, dan pengujian alat dan analisa. Hasil dan pembahasan. Data dan tahapan pengujian. Pada pengujian prototipe ini dilakukan dengan beberapa langkah: pengujian solar panel, sensor LED, dan sensor RD. Pada pengujian sensor hujan dan cahaya dilakukan kalibrasi agar keluaran sensor sama seperti yang diharapkan. Untuk tahapan pengujian relay akan diuji apakah akan dapat bekerja sesuai dengan program perintah. Berikut adalah data awal dalam penelitian. Yang pertama, data pengukuran panel surya. Dari data pada tabel 2, maka dapat dihitung nilai rata-rata dari pengukuran, yaitu V rata-rata sama dengan 13,89 volt, I rata-rata sama dengan 0,81 ampere, P rata-rata sama dengan 13,48 watt. Kemudian, pada tabel 3, dari data pada tabel, maka dapat dihitung nilai rata-rata dari pengukuran, yakni V rata-rata
13,61 volt, I rata-rata 0,3 ampere, P rata-rata 4,09 watt. Kemudian pada tabel 4, dihitung nilai rata-rata dari pengukuran, yakni V rata-rata 13,60 volt, I rata-rata sama dengan 0,57 ampere, P rata-rata sama dengan 7,752 watt. Pada tabel 2, 3, dan 4 adalah data pengukuran panel surya dalam satu hari. Pengamatan dilakukan selama 8 jam per hari. Pengambilan data pengukuran dalam waktu berkala selama setengah jam sekali. Pengukuran yang didapat yaitu tegangan panel surya atau volt, ukuran atau ampere, panel surya dan daya atau watt, panel surya. Panel surya akan selalu menghasilkan energi listrik bila disinari matahari. Yang kedua, data pengujian sensor. Untuk dapat melihat apakah sensor bekerja atau tidak, dapat dilihat pada tabel 5. B. Hasil dan analisis. Pada perancangan alat ini tidak dilakukan simulasi karena kurangnya cakupan software untuk seluruh komponen penelitian. Dari hasil pengamatan diperoleh nilai tegangan, arus, dan intensitas radiasi matahari yang dapat dihitung daya input panel surya dan daya output panel surya yang digunakan. Dari gambar kita dapat melihat bahwa hasil daya input panel surya sebesar 275,22 watt dan daya output panel surya yang digunakan sebesar 30,49 watt. Torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban jika diketahui momen inersia 10⁻⁻⁶ dan percepatan 648 radiasi per sekon kuadrat adalah 648 kali 10⁻⁻⁶. Kesimpulan, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada perancangan prototipe total beban pemakaian harian adalah 82,3 watt. Dengan menggunakan panel surya 50 WP memerlukan waktu 11,8 jam untuk mengisi baterai 45Ah sehingga baterai terisi penuh. Yang kedua, torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban atau atap adalah 648 kali 10⁻⁻⁶ Newton per meter. Yang ketiga, prototipe yang dirancang bekerja secara otomatis. Ketika hujan mengenai sensor, maka motor akan menyala secara otomatis menggerakkan atap. Jika tidak ada hujan, maka daya dari baterai yang digunakan oleh lampu pada saat sensor LDR mendeteksi gelap.